5 tahun kemudian, begitu banyak perjalanan kehidupan yang Jihan lalui. Ternyata hidup menjadi seorang single parent itu tidaklah mudah semudah membalikkan telapak tangan. Namun Jihan selalu menikmati proses demi proses kehidupannya hingga akhirnya Tuhan mengakhiri masa terpuruknya. 5 tahun sudah Jihan berada di Ciamis. Keputusan dirinya untuk pergi adalah sesuatu hal yang tepat, ia sama sekali tidak pernah menyesali. Meskipun acap kali dirinya dicap sebagai janda gatel, janda penggoda dan sebutan buruk lainnya ia dapatkan. Bukan tanpa alasan mereka menyebut Jihan seperti itu. Alasannya karena para lelaki begitu mengagumi sosok Jihan. Wajar jika mereka begitu, sebab Jihan cantik dan ramah. Apalagi dengan penampilan barunya, membuat nilai plus untuk dirinya. Ya, 5 tahun lalu ia mantapkan hatinya untuk berhijrah. Tidak ada lagi Jihan yang selalu memakai baju kurang bahan dan tidak ada lagi Jihan yang mengumbar mahkotanya untuk umum. Gamis panjang dan kerudung panjang kini menjadi ciri khas tersendiri untuk Jihan. Walaupun terkadang orang-orang beranggapan jika bajunya itu hanya untuk menutupi kebusukannya. Padahal kenyataannya dia seorang wanita penjual diri. Begitu pikir orang-orang. Sering sekali Jihan mendapatkan tuduhan seperti itu. Namun, Jihan tidak peduli. Ia sudah tidak berselera lagi untuk terlihat baik di mata manusia. Jika memang di mata mereka dirinya hina maka biarlah tetap seperti itu. Cukup Allah yang ada di hatinya dan di hidupnya. Di tempat baru ini, Jihan menyambung hidup dengan membuka toko kue. Toko kue miliknya sudah sangat terkenal, bahkan setiap orang pasti akan tahu jika ada yang menyinggung nama The Bakery R. Bu, ada pesanan kue ulang tahun lagi, ucap Poppy pegawainya. Jihan yang saat ini sedang mendekorasi kue pernikahan kostumernya menjawab ucapan Poppy tanpa melihat ke arahnya. Cancel saja, Pop. Aku takut tidak terlayani. Kamu tahu kan 1 minggu ini full banget pesanan. Petik 2. Poppy lalu beranjak mendekat ke arah Jihan. Tapi, ini pesanan Bu Widya. Langganan Ibu. Petik 2. Jihan mendesah. Lalu ia menghentikan sejenak dari kegiatan mendekor kue pesanan. Bu Widya bilang apa saja? Tanya Jihan seraya melepaskan sarung tangan serta apron dari tubuhnya. Bu Widya hanya berpesan untuk dibuatkan kue ulang tahun untuk cucunya. Katanya cucunya yang dari Jakarta akan ke sini. Poppy menjelaskan semua yang memang tadi diucapkan oleh Widya. Jika sudah berurusan dengan Bu Widya, Jihan selalu tidak bisa menolak. Sebab melalui Ibu Widya lah dirinya bisa ada di titik sekarang. Mungkin, ini yang dinamakan dengan balas budi. Jihan berusaha untuk mengedepankan keinginan Bu Widya. Aku akan telepon lagi, Bu Widya. Sekarang kamu lanjut buat adonan lagi. Petik 2. Baik, Bu. Petik 2. Jihan lalu berjalan ke arah ruangannya. Ia hendak menelepon Bu Widya. Namun belum juga niatnya terrealisasikan anak-anaknya sudah terlanjur pulang sekolah. Hingga Jihan urung menelepon. Assalamualaikum, Uma. Ucap salam kedua anaknya Raisa dan Reno tanpa Rafli. 5 tahun lalu, tepatnya saat Jihan melahirkan anak ketiganya, Reno, Rafli meninggal. Dia tidak mampu bertahan padahal dulu harapan hidup Rafli sangat banyak. Namun, Allah punya rencana lain. Kehadiran Reno mengobati kesedihan yang dialami oleh Jihan. Meski awalnya Jihan sama sekali tidak menyadari dirinya tengah hamil. Jihan tidak menyangka ternyata saat dirinya digauli secara paksa membuahkan pembuahan hingga saat usia kandungan menginjak usia 4 bulan baru menyadari. Dari sana pula timbul tuduhan-tuduhan jika anaknya lahir tanpa seorang ayah. Dan dirinya dicap sebagai wanita murahan. Selama 5 tahun ini, Jihan tidak tahu bagaimana kabar Danu, lagi pula dia pun tidak ingin tahu apapun tentang dirinya lagi. Sementara itu kedua ibunya,
Rita dan Ningsi mereka sudah meninggal. Sekarang tidak ada lagi tempat untuk Jihan kembali. Hanya di tempat baru inilah kehidupannya harus berlanjut. Waalaikumsalam anak Uma. Loh, kok udah pada pulang? Jihan melihat jam di tangannya. Ini baru pukul 9. Loh. Petik 2. Gurunya mau ada acara. Uma, terang Raisa. Saat ini Raisa kelas 6 SD dan Reno baru masuk PAUD. Karena sekolah anaknya berada di yayasan yang sama itu sebabnya mereka bisa pulang bersama. Ya, udah. Sekarang ganti baju dulu. Ya, nanti kesini lagi temani Uma. Petik 2. Baik, Uma. Petik 2. Raisa dan Reno pun pergi mereka hendak ke rumah yang posisinya ada di samping toko kue milik Jihan. Jihan menatap kepergian kedua anaknya dengan perasaan nelangsa. Mereka harus hidup tanpa sosok ayah di samping mereka. Namun, Jihan selalu berusaha untuk menjadi seorang ibu sekaligus ayah untuk mereka. Ia tidak ingin jika kedua anaknya kurang kasih sayang. Maka dari itu ia akan melakukan apapun demi kedua anaknya. Sore ini, toko kue Jihan begitu ramai. Hal seperti ini bukan sekali dua kali saja. Kadang Jihan dan kedua karyawannya merasa kewalahan sendiri. Rasa lelah yang sering Jihan rasakan terbayar jika melihat kedua anaknya selalu ikut membantu melayani para pembeli yang mampir ke toko kuenya. Jihan sangat bersyukur kedua anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini selain memiliki anak yang soleh dan solehah. Mereka adalah tabungan kita kelak di akhirat. Bantuin Mbak Popi sama Mabek Ani. Ya, Uma ke belakang dulu. Izin Jihan. Ia hendak melanjutkan mendekor kue ulang tahun pesanan Bu Widya. Setelah tadi pagi ia menelepon. Bu Widya memang ingin memesan kue dan dirinya yang harus membuatnya. Permisi. Seseorang masuk ke toko dan kebetulan Reno yang melayani. Permisi, Om. Ada yang bisa saya bantu? Ucap Reno dengan sopan. Om lagi cari cupcake buat keponakan. Om. Rasa strawberry. Petik 2. Ada. Om. Saya ambilkan. Petik 2. Reno turun dari kursi. Karena memang etalase kue tinggi jadi Reno selalu memakai kursi agar tubuhnya tidak tenggelam. Reno pun mengambil cupcake yang memang etalase cupcake ada di ujung. Dengan mudahnya Reno membawa 6 cupcake rasa strawberry. Ini, Om. Reno menyerahkan cupcake-nya. Wah, terima kasih. Jadi, berapa Om harus bayar? Petik 2. Khusus hari Jumat. Biasanya Uma selalu ngadain diskon. Jadi Om cukup bayar 25.000. Petik 2. Pria yang dipanggil Om itu pun tersenyum. Wah, senangnya dapat diskon. Lalu ia pun hendak mengambil uang namun sesuatu terjadi. Pria itu berusaha untuk mencari dompetnya namun tidak ada. Lalu ia mencoba untuk mengingat dan dia yakin jika dompetnya ketinggalan di atas nakas kamarnya. Kenapa, Om? Petik 2. Sepertinya dompet Om ketinggalan. Om pulang dulu. Ya, ambil dompet dulu. Petik 2. Tidak usah, Om. Ambil saja. Bayarnya lain kali saja jika Om mampir lagi ke toko Uma. Petik 2. Gak boleh kayak gitu. Petik 2. Gak apa-apa, Om. Petik 2. Pria itu ragu. Ia menengok terlebih dahulu ke mobil, di mana keponakannya ada di dalam mobil. Keponakannya itu pasti akan nangis dan tidak akan berhenti. Jam tangan yang terpasang di lengannya tiba-tiba ia lepaskan. Ini jaminan. Jika nanti Om akan kembali lagi untuk bayar utang serta membawa kembali jam ini. Tidak usah, Om, tolak Reno. Tolong terima. Ya, mohon pria itu. Baiklah, Om. Petik 2. Pria itu pun tersenyum. Ia berharap hal memalukan ini tidak terjadi lagi. Oh, iya. Perkenalkan nama Om Mario. Nama kamu siapa?
Tanya pria itu yang ternyata bernama Mario. Reno. Om. Petik 2. Bilangin ke mamanya. Koma petik 2. Uma. Om. Ralat Reno. Iya. Maksud, Om sama Uma. Terima kasih sudah mendidik anaknya dengan begitu baik. Mario mengusap kepala Reno. Sejurus kemudian pamit karena keponakannya menunggu di dalam mobil. Reno menatap kepergian Mario dengan tatapan yang tidak bisa diartikan.